Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak bagi kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa kita hitung, ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan pada kita, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita atau nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah azim, adalah sangat besar. Eh, Akhwat fillah azani Allah wa yakum wa ikhwah fiddin. Ini ada ikhwannya apa enggak sih? Ada ya? Kita kajiannya santai aja ya, nggak usah tegang-tegang ya, karena judulnya sudah tegang. Kalau judulnya sudah tegang, kajiannya tegang, repot juga. Baik, apa namanya? Ini mungkin kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Ini judul-judulnya ya jujur saja dipilihkan oleh panitia, judul yang cukup milenial. Jadi terkait dengan kajian sebelumnya bahwa mungkin ini banyak lebih kepada para wanita ya, para akhwat. Dan sebelum kita membahas tentang judul yang menegangkan ini, Ana akan sedikit memberikan muqaddimah, ya, muqaddimah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan di dalamnya ada kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan dan keburukan itu menurut objek manusianya, ya. Tapi kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya adalah kebaikan. Ya. Inna khalaqnakum, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Sesungguhnya inna khalaqnal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan kehidupan dan kematian dan kami ingin menguji ya, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalan perbuatannya atau siapa yang paling baik di dalam kita menyikapinya. Kebaikan dan keburukan pasti kita akan lalui dalam kehidupan kita, ya. Kebaikan dan keburukan pasti kita alami. Maka Allah ingin menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik dalam menyikapinya. Menyikapi apa-apa yang terjadi, apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Ini poin pertama sebagai muqaddimah. Kemudian, ya, poin berikutnya, poin yang kedua, bahwa kebaikan atau sesuatu yang kita anggap baik, ya, atau kenikmatan, kita bahasakan sebagai kenikmatan, adalah segala sesuatu yang kita sukai, yang kita harapkan, ya. Maka bagaimana kita menyikapinya adalah dengan cara bersyukur. Dan musibah adalah segala sesuatu yang kita tidak harapkan dan juga kita tidak sukai. Maka itu adalah musibah, ya. Bagaimana cara menyikapinya adalah dengan bersabar. Tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya tatkala dia lulus ini adalah musibah, ya. Tatkala dia dapatkan hadiah ini adalah musibah. Tatkala dia mendapatkan atau gajinya naik, oh ini adalah musibah. Jarang yang mengatakan demikian, ya. Masya Allah, ya pasti dia bahagia, dia senang, ya. Dia dapat anak, ini adalah musibah. Bukan, itu semua adalah kebahagiaan. Kecuali orang Quraisy dulu, ya. Orang Quraisy dulu, ya tatkala dapat anak perempuan, mereka merasa itu adalah musibah. Ya, jadi tinggal bagaimana perspektifnya. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita tidak sukai, maka dia adalah musibah seperti apa? Adanya bencana, hilang harta, hilang nyawa, ya, kemudian juga kecelakaan, ya, harapan yang tidak terwujud, ya, kemudian sesuatu kejadian kita tidak harapkan dan lain sebagainya, itu adalah musibah, ya.
Maka di dua sisi ini, baik nikmat ataupun musibah, maka di sana ada nilai ibadah yang Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya, amalan perbuatannya, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu untuk menghadapi kehidupan ini, yang mana kehidupan ini adalah ujian, kehidupan ini adalah sesuatu yang sementara, ya, dunia yang fana yang akan kita tinggalkan dan kita akan beralih kepada alam yang kekal abadi, di mana di dunia ini akan dipilih, diuji siapa yang layak masuk kepada keridhaan Allah, yaitu surga Allah, dan siapa yang tidak layak masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang sahabiat yang dia niyahah, ya. Kita katakan bahwasanya sahabiat juga adalah manusia. Mereka juga melakukan kesalahan sebagaimana manusia yang lain juga melakukan kesalahan. Mereka juga punya perasaan sebagaimana manusia yang lain juga punya perasaan. Bukan berarti sahabat kemudian mereka seperti malaikat, tidak. Risalah ini diturunkan kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat yang pada saat itu subhanallah, ya, dalam pemikiran dan mindset yang benar-benar jahil. Jahil ya bukan jahil artinya mereka bodoh, tidak. Mereka adalah orang hebat, pedagang hebat, ya. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, ya. Akan tapi kebiasaan pada saat itu, aktivitas pada saat itu aktivitas yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan, zina, ya, dan berbagai macam keburukan, kemaksiatan itu adalah perkara yang banyak terjadi. Ya, maka Allah mengutus Rasulnya untuk menata, mengarahkan, mengajarkan bagaimana kita menghadapi kehidupan. Dan di dalam kehidupan ada yang namanya kenikmatan dan juga ada namanya musibah. Bagaimana kita menghadapinya? Sahabat ini ditinggal mati atau anaknya meninggal, ya. Dan kita lihat, ya, Bapak Ibu sekali, ini para akhwat, ya. Ini nggak tahu ada bapak-bapaknya nggak nih. Mudah-mudahan ada bapaknya biar dengar juga. Para akhwat sekalian dan ibu-ibu, ya. Siapa yang tidak terpukul kalau anaknya meninggal? Coba seorang yang punya anak, dia lahirkan, dia didik, dia besarkan, kemudian di mata dia meninggal dunia, ya. Masih umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya. Yang mana kita penuh harapan kepada kepada mereka, kemudian meninggal dunia karena kecelakaan atau apapun. Sedihnya luar biasa sebagai orang tua itu pasti, ya. Maka si wanita ini, ya, dia meraung-raung. Kemudian lewatlah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Maka wanita tersebut, sahabat itu mengatakan, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Nah, begitulah kebanyakan orang. Tatkala dia mendapatkan musibah, tatkala ada yang mungkin mengingatkan, maka dia mengatakan bahwasanya Anda kan nggak ngerti rasa sakitnya. Coba kalau Anda juga sakit seperti saya. Ya inilah fungsinya kita saling mengingatkan. Maka tatkala Rasul pergi berlalu, ada orang yang mengingatkan bahwasanya itu adalah Rasulullah. Maka wanita tersebut datang kepada Rasulullah minta maaf bahwasanya dia tidak tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah. Maka berkata Rasulullah dalam sebuah hadis yang menjadi kaidah, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang mendapatkan pahala itu tatkala terjadi pertama kali, ya, di awal, ya. Kalau kemudian akhirnya sabar, maka itu tidak kemudian mendapatkan pahala sebagaimana seorang yang dia mampu bersabar tatkala terkena pukulan pertama kali. Maka, ya, alhamdulillah azani Allah wa yakum, ya. Begitu juga di dalam kehidupan, khususnya kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga, yang terkhusus seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang istri yang hampir seluruh waktunya, ya,
dia bersama suaminya atau di rumahnya, ya. Tentunya banyak sekali akan menemui yang namanya kenikmatan maupun musibah, ya. Kenikmatan maupun musibah. Akhwat fillah azani Allah wa yakum. Mulai dari apa? Mulai dari kita lihat bahwa banyak di sana para wanita yang tidak diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya atau manisnya atau pahala di dalam berkeluarga, ya. Mereka para jomblowati, ya, atau jomblowan, jomblowan atau jomblowati yang kemudian sampai akhir, ya. Mereka tidak bisa merasakan. Itu bukan mereka tidak menginginkan, tapi ada saja. Terkadang ada saja halangan, kita tidak tahu dan kita tidak bisa menyalahkan, ya. Maka ini adalah satu kenikmatan. Dan tentunya seorang tatkala dia masuk, dia mendapatkan jodoh, ini yang dia harapkan. Ini nikmat namanya, kenikmatan, ya. Jarang orang yang mendapatkan jodoh kemudian dia bersedih gitu ya, kecuali memang dipaksa, jodohnya dipaksa ya mungkin. Tapi kalau mungkin pilihan sendiri, pasti namanya pernikahan tuh kebahagiaan. Ya, pernikahan adalah kebahagiaan. Tatkala sudah masuk mahligai pernikahan, masuk ke rumah tangga, masuk di dalam dunia nyata bukan dunia ilusi dan angan-angan, ya. Di sana dia menghadapi kenyataan, ya, tentang suaminya atau tentang istrinya, ya. Yang terkadang banyak sekali tidak sesuai dengan harapan-harapan dia. Ada yang sesuai harapan, ada yang tidak sesuai harapan, ya. Tatkala sesuai harapan ini adalah nikmat, masya Allah, yang apa namanya suami dapatkan istri yang penurut, yang apa dia harapkan, yang fisiknya seperti yang dia inginkan, akhlaknya seperti yang dia inginkan, ya. Kemudian tutur katanya, terus kemudian berkhidmatnya, kemudian wah masya Allah seperti malaikat lah, ya. Jadi apa namanya itu angan-angannya, ya, itu angan-angannya. Dalam kenyataannya ya ternyata ya ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu nggak suka sama perbuatan atau perilaku, ya, wanita tersebut, bisa jadi kamu nggak suka sesuatu, tapi Allah jadikan kebaikan yang banyak. Ini dari pihak suami bagaimana menyikapi sang istri, ya. Ya ini karena judulnya adalah untuk para akhwat, ya maka kembali sang akhwat juga tatkala menikah mungkin dia tidak mendapati suami sesuai dengan keinginannya. Inginnya masya Allah suaminya yang ganteng, tubuhnya apa fisiknya atletis gitu ya, duitnya banyak, apa namanya menghormati, membantu, sopan ya, kemudian apalagi semua keinginannya dipenuhi, romantis ya. Wah, masya Allah ya ini enak banget gitu ya. Nikmat banget, pintar, cerdas, berwibawa, semua yang diinginkan ada pada dia ya. Nah, ini bisa dikatakan hampir hampir mustahil ya. Pasti ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang negatif. Tinggal tadi kembali kepada kaedah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik dalam menyikapinya, ya. Nanti bisa dilihat ya para akhwat sekalian, ibu-ibu, para ummahat, ya bapak-bapak yang ada di sini. Bahwa tatkala masuk mahligai pernikahan, masuk dalam rumah tangga, di situ dihadapkan pada satu kenyataan, ya, pada satu kenyataan. Permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul, permasalahan yang terjadi, harapan yang tidak terwujud, ya. Yang tadinya mungkin berharap suami adalah orang yang menghormati, ternyata tidak menghormati dia. Yang tadinya kemudian berharap bahwasanya suami mengayomi, ternyata tidak mengayomi, ya. Boro-boro apalagi mau bantu nafkah aja kadang seret-seret juga gitu kan. Ya, dapat suami yang pelit. Terjadi nggak? Terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ini sahabat, ya, sahabat. Ada sahabat yang mengadu kepada Rasul, ya Rasul suami saya pelit banget, bakhil gitu kan. Ini sahabat yang mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Ya, karena agama Islam ini agama yang realistis. Agama yang realistis. Dia mengatur kehidupan manusia.
Agar apa? Agar mereka semua bahagia. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyikapi. Ya, menyikapi setiap kejadian, setiap keadaan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat fillah azani Allah wa yakum. Tatkala kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, ya, apa bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian berada dalam kenikmatan, maka dijaga, dirawat, ya. Kenikmatan tersebut dirawat. Dapat suami, rawat suaminya. Apa yang saya harus lakukan? Menjadi seorang istri yang salihah, ya. Menjadi seorang istri yang selalu menyenangkan suami. Penampilannya menyenangkan suami, tutur katanya menyenangkan suami, sikap dan perilakunya menyenangkan suami, ya. Itu dalam rangka menjaga, itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga, ya, karena kuncinya bahwasanya keluarga yang bahagia sakinah, ya, peran yang sangat besar adalah peran sang istri. Bagaimana membuat rumahnya menjadi surga yang senantiasa kemudian diidam-idamkan atau senantiasa terngiang-ngiang, dan sang suami tidaklah betah di luar. Dia selesai urusan di luar ingin cepat kembali. Selesai urusan di luar ingin cepat kembali. Kenapa? Ya, dia rindu dengan senyum istrinya, dengan pelayanan istrinya, ya, dengan godaan istrinya, ya, dan seterusnya. Ya. Begitu juga sang suami, tatkala menikah, bagaimana dia menjadi laki-laki yang terbaik. Terbaik dari apa? Sikapnya, terbaik dari nafkahnya, terbaik dari apapun yang bisa di apa namanya lakukan, ya, muamalahnya, perlindungannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu akhwatillah azani Allah wa yakum. Salah satu hal, ya, yang mungkin perlu menjadi muhasabah kedua belah pihak, baik pihak akhwat atau pihak istri maupun pihak suami. Terkadang tatkala terjadi sesuatu yang ada apa? Selalu menyalahkan. Suami nyalahkan istri, istri nyalahkan suami. Itu suami saya begini, begitu, begini, begitu. Istri saya begini, begitu, begitu, ya. Ya, kamu yang begini begitu, kamu begini begitu, ya. Kamu nggak pengertian, kamu selalu begitu. Yang akhirnya timbulnya cekcok. Bukan kemudian menjadi muhasabah, ya. Muhasabah pada dirinya sendiri. Kalau nggak salah Ibnu Sirin atau salah satu ulama dari kalangan tabi'in, tatkala dia dapat musibah, ya, musibah berupa apa? Perilaku yang tidak dia senangi dari istrinya dan juga hewannya, tunggangannya, kendaraannya. Dia tahu, saya sesungguhnya tahu dosa apa yang saya lakukan sehingga mereka bisa begitu. Ya. Jadi yang dilakukan pertama muhasabah dulu, nggak usah nyalahin dulu. Kok istri kok apa gitu banget sih, nggak taat banget sih. Kok istri kok, ya kita koreksi dulu sendiri. Begitu juga sang istri, ya. Kenapa suami saya kok begini? Kenapa suami saya kok begitu? Ya. Bisa jadi coba lihat, ya, Anda belum memenuhi hak-hak dari sang suami. Belum melakukan kewajiban dengan sebaik mungkin. Bisa jadi tidak ikhlas. Bisa jadi kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena menduakan Allah dengan suami kita, bisa jadi. Ya, kecintaan kepada suami melebihi dari kecintaan kepada Allah. Ya. Sehingga Allah uji itu. Ya. Maka alhamdulillah azani Allah wa yakum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya musibah ada 3 hal. Atau sabar itu ada dalam 3 hal. Ya. Yang pertama sabar untuk melaksanakan ibadah. Ini banyak orang yang mampu. Ketaatan, ya. Sabar untuk meninggalkan maksiat, banyak orang yang mampu. Sabar terhadap musibah, ya. Jadi musibah harus kita bersabar. Dan sabar terhadap musibah. Musibah adalah sesuatu yang menimpa kita yang kita tidak sukai, kita tidak inginkan. Sabar di dalam musibah ini ada 2 hal. Yang pertama adalah musibah samawiyah, ya, musibah yang dari langit, bahasanya seperti itu. Yang tidak ada peran manusia di dalamnya.
tidak ada sebabnya manusia di dalam. Ya, seperti apa? Kecelakaan misalnya, seperti mungkin terkena petir, seperti kebanjiran, ya, seperti gempa bumi, ya, lahar yang menghabiskan semua, itu musibah. Orang sedih. Maka pada saat musibah yang pertama ini, ada orang yang mampu untuk bersabar. Tatkala pertama kali terjadi musibah, dia langsung ingat ini semua dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang ittiraran, ya, nangis seminggu, 2 minggu, setelah itu ya udahlah, mau diapain lagi, rumahnya udah hancur gimana, ya. Akhirnya dia bisa bersabar. Ya, ini namanya ittirar. Ittirar terpaksa sabar, ya. Yang pertama ikhtiar, ya, dia memang memilih sikap untuk bersabar. Sabar yang seperti ini semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Apakah ikhtiaran atau ittiraran. Yang kedua adalah sabar tatkala musibah yang disebabkan manusia. Dia digibahin, dia tikam dari belakang, dia ditipu, ya, oleh orang yang dia percaya, dia kemudian dikata-katain, ya, dia istilahnya dijelek-jelekan, kehormatannya diinjak-injak depan umum, ya, atau lain sebagainya yang membuat sakit hati gitu ya. Membuat apa? Membuat sakit hati. Wah, sakit hati, dendam, ya, dendam kesumat gitu kan. Anaknya dicurangi misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, perbuatan yang disebabkan manusia lah yang menimpa kita, ya. Mudaratnya menimpa kita. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sabar yang untuk jenis yang kedua ini sangat sedikit orang yang bisa bersabar kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dari kalangan para anbiya, ya, wassalihin, dan orang yang saleh mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sabar jenis ini sangat sulit sekali, ya. Termasuk apa? Termasuk tema kita, bagaimana kita menyikapi dia yang mendua. Siapa dia di sini maksudnya? Ya. Kalau dia di sini maksudnya adalah istri yang mendua, ya jelas Rasulullah SAW pernah diinikan seorang sahabat, ada yang mengeluh, ya Rasulullah, bahwasanya istri saya la yamna'ul yaddul lamis. Bahasa artinya gampangan banget gitu, dipegang-pegang sama laki-laki dia santai aja gitu. Maka apa kata Rasulullah, talikha, ya, ceraikan dia. Ya. Karena laki-laki adalah sebagai seorang pemimpin. Dia tidak boleh membiarkan kemaksiatan berada di dalam lingkungannya. Karena apa? Karena suami menanggung dosa dirinya dan dosa yang di bawahnya. Dosa istrinya, dosa anaknya, ya, dan dosa dirinya dia tanggung. Ya, dia akan menanggungnya. Ya, kita mungkin bukan pembahasan di sini. Pembahasan di sini adalah yang mungkin banyak terjadi, dan ini ya saya katakan bagi yang mungkin, ya, mengalami ini, dan itu merupakan adalah musibah. Kenapa? Hampir semuanya tidak ada yang mau diduakan. Itu fitrah manusia. Apalagi fitrah wanita, ya. Tidak mau diduakan, saya pengennya sendiri saja. Ya, sifat egois, sifat itu ada. Ya. Jadi tatkala tidak sesuai dengan keinginan, berarti ini musibah. Mungkin ada yang, oh ini keinginan saya, berarti nikmat gitu ya. Suaminya mendua berarti nikmat tatkala memang istrinya memang menginginkan itu misalnya, ya. Tapi umumnya adalah sebagai musibah. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah ini? Ya. Bagaimana kita menyikapi musibah ini? Ya. Akhwatillah azani Allah, ya, wa iyyakum, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ummahat. Tatkala sang suami mendua, di sana ada beberapa kemungkinan. Ya, ada beberapa kemungkinan. Ada yang dia adalah dengan cara yang haram dan ada dengan cara yang halal. Ya. Ada yang cara yang haram, ada dengan cara yang halal. Cara yang haram seperti apa? Banyak kita mungkin dengar orang-orang yang mungkin sudah punya kedudukan, dia punya, mohon maaf ya, yang di tanda kutip wanita simpanan yang
tidak ada akad yang benar gitu ya, dia tanda kutip adalah berzina. Ya. Perempuan-perempuan yang seperti itulah. Ya. Maka ini menduanya adalah mendua yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap seorang wanita? Ya, tentunya tatkala melihat ini adalah kemungkaran, tugas dia adalah mengingatkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka diubah dengan tangannya kalau mampu. Saya nggak mampu karena posisi sebagai istri, hanya bisa mengingatkan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Maka dengan lisannya. Mas nggak boleh, ini haram. Itu wanita yang bukan muhrim, ya, wanita yang tidak boleh berdua-duaan dan lain-lain sebagainya. Makinlah haram, ya. Tapi kemudian tatkala dengan lisannya, kemudian sang suami bisa memberikan mudarat dengan dipukul, dengan dianiaya dan sebagainya, dia tidak mampu, maka dengan hatinya, ya. Dia ingkari dengan hatinya, ya. Dan dia doakan, ya. Boleh tidak seorang wanita tatkala sang suami, ya, melakukan hal seperti itu untuk meminta cerai, ya, maka diperbolehkan. Tatkala seorang laki-laki dia bermaksiat, ya, apalagi sampai kemudian berzina, ya, maka diperbolehkan. Namun bukan wajib, ya, bukan wajib. Ini bukan perkara yang kemudian seorang wanita wajib untuk berpisah. Berbeda dengan amalan-amalan yang menyebabkan seorang kufur dari Islam. Mungkin dia perbuatannya baik, tapi kemudian dia keluar dari agama Islam. Maka seperti ini wajib untuk berpisah, ya, karena dia sudah keluar dari agama Islam. Itu kaidahnya. Tapi tatkala di sana maksiat yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari kekufuran, maka diperbolehkan, bukan diwajibkan, boleh. Dan dia berdoa. 5 menit lagi tanya jawab. Baik. Kemudian ada kondisi yang berikutnya. Mendua dengan sesuai koridor syariat. Mendua dengan koridor syariat. Ya, mungkin dengan berbagai sebab, nanti kita lihat apa saja sebabnya, bagaimana ilajnya, dan itu terjadi. Apakah sebab-sebab yang mungkin ditolerir atau sebab tidak ditolerir, yang jelas kemudian dia mendua, ya, dan ini diperbolehkan syariat, ya, diperbolehkan syariat. Maka bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita adalah diantaranya kita muhasabah, kita mengingatkan kewajiban dari suami kita, ya, dan tentunya di situ tidak ada pilihan kecuali bersabar. Boleh tidak seorang kemudian meminta cerai tatkala sang suami, ya, mendua, dalam arti dia mungkin menikah lagi, ya, dia menikah lagi dengan cara yang syar'i, dengan cara yang syar'i. Maka disebutkan fatwa di sana di antara Syekh bin Baz dan juga masyayikh yang lain bahwa haram hukumnya seorang wanita meminta cerai apabila suaminya menikah lagi, ya, dengan aturan syar'i atau dengan sesuai tuntunan syariat, ya. Dan itu masuk dalam hadis ayyuma imra'atin, ya, talabat min zawjiha talabat talaqan min zawjiha, ya, fa haram 'alaiha raihatul jannah min ghairi ba'sin. Dan apabila seorang wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sesuatu, min ghairi ba'sin di sini adalah sesuatu hal yang membolehkan dia untuk meminta cerai, ya, maka fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka akan diharamkan raihatul jannah, ya, baunya surga saja diharamkan. Kecuali setelah dia menikah lagi misalnya, kemudian menjadi mudarat dengan menganiaya, kemudian tidak menafkahi, kemudian dia tidak pernah muncul, ya, hak-hak sang istri tidak ditunaikan, ya, maka boleh pada saat itu, ya, seorang wanita untuk meminta cerai apabila dia melihat itu adalah maslahat. Jadi kaidahnya para akhwat fillah azanillahu wa yakum, agama ini tidak dibangun dengan perasaan. Agama ini tidak dibangun perasaan. Agama ini
dibangun dengan maslahat dan madarat. Selama maslahatnya lebih baik, maka itu yang kita pilih, ya. Apabila madaratnya lebih besar, maka kita juga memilih untuk meninggalkannya. Mungkin itu sekilas yang bisa disampaikan, ya. Banyak sekali kalau materi masalah ini. Silakan kalau ada pertanyaan sambil kita tanya jawab. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustadz Fauzan Abdullah yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Berikutnya kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab, ya. Jadi kami persilakan sekali lagi kepada para peserta kajian untuk menanyakan pada Ustadz. Insya Allah akan kami bacakan. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya agak sensitif. Mohon maaf. Sebelumnya ada yang bertanya, bagaimana hukumnya bagi seorang istri memalsukan orgasme, Ustadz, agar suami mencapai puncak kepuasan? Gitu, Ustadz. Mohon maaf. Baik. Berbohong di dalam hubungan suami istri diperbolehkan. Ya, berbohong dalam rangka ya untuk menyenangkan itu diperbolehkan. Ya. Ada beberapa kebohongan yang diperbolehkan, ya. Termasuk hal ini, mungkin dengan hal itu dia bisa menyenangkan suaminya, itu tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, ya. Seperti seorang yang mungkin suami yang dia menggombali istrinya, ya, dan harusnya seperti itu. Menggombali istrinya dengan kata-kata yang manis, ya walaupun mungkin sebenarnya nggak begitu, ya, tapi ya dengan hal itu menyenangkan pasangannya, maka itu adalah sesuatu bernilai ibadah, gitu ya. Bukan dalam arti berbohong, eee, ini ya, menyembunyikan al-haq, lain, bukan bukan itu maksudnya. Tapi berbohong dalam rangka kemudian menyenangkan, hati istri kita atau menyenangkan hati suami kita, ya maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Nah, Baik, berikutnya Ustadz, bagaimana sikap kami sebagai anak apabila ibu kami sudah pikun, kemudian meminta tanah yang telah dijual kepada kami dengan cara yang kasar? Kami sudah menjelaskan, namun ibu kami semakin marah. Bagaimana kami harus bersikap, Ustadz? ya, di antara perkara ya birrul walidain adalah hal-hal yang membuat senang orang tua kita. Ya. Orang tua kita sudah menjual tanah kepada kita kemudian diminta lagi. Maka apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu, gitu ya. Jadi kalau kemudian diminta lagi ya berikan, berikan, ya berikan kalau memang orang tua menginginkan itu dan hal itu menyenangkan hati mereka, ya. Apalagi itu orang tua kita sendiri. Nggak bisa dinilai apa yang sudah mereka berikan kepada kita dengan harta yang tidak berharga itu, ya. Dengan tanah sekian dan lain-lain tidak ada nilainya, ya. Jadi berikan. Kalau misalnya orang tua memang menginginkan, ya berikan saja, ya. Nah, Baik, barangkali ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan ya. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Kami bacakan pertanyaan berikutnya melalui chat. Bagaimana menyikapi sikap masyarakat umum yang melecehkan poligami hanya dengan merujuk tokoh-tokoh tertentu? ya, syariat Islam yang dilecehkan bukan hanya poligami, ya, banyak lagi yang lain. Dan itu memang salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, terkhusus kepada para wanita. Allah menguji pria dengan syariat-syariatnya dan menguji wanita juga dengan syariat-syariatnya. Dan juga terkhusus syariat Islam tentang khususnya adalah masalah poligami. Ya. Dan kita sebagai seorang yang mengerti, seorang yang memahami bahwasanya ini adalah syariat, maka tidak boleh kita membenci. Syekh bin Bas pernah ditanya tentang masalah ini. Bagaimana seorang yang kemudian dia tidak tidak suka gitu ya. Maka belum membacakan ayat
dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ya, dan mereka itu karihu, tidak suka dengan apa yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan-amalan mereka semua. Dan beliau ditanya khusus masalah ini loh, ya, bukan masalah yang lain, masalah poligami, ya. Jadi fitrah manusia itu ada rasa cemburu, tapi dia harus menempatkan diri antara hawa nafsu dan juga antara syariat. Ya, bukan berarti kemudian seorang dia apa namanya mengumbar juga, mengumbar dalam arti ayo mencarikan suaminya istri kedua, tiga dan empat gitu kan, ya. Tidak perlu juga sampai seperti itu, ya. Tidak perlu juga sampai seperti itu. Yang jelas kalau dia mendapatkan yang dia harapkan bahwasanya memang suaminya tetap satu, ya alhamdulillah. Kalau kemudian ternyata Allah takdirkan menikah lagi, ya, maka ya diterima bahwa ini adalah syariat Allah. Saya niatnya adalah ibadah, menikah adalah ibadah. Tatkala menerima syariat ini juga adalah ibadah dan pahalanya itu ya per detik ya. Dalam arti tatkala dia menerima syariat ini, dia terus berpahala luar biasa sebenarnya. Ya. Dalam dalam eh, hadis Rasulullah SAW beliau bersabda la tatamanna liqa'al adu, ya. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu musuh. Fa in laqitumuhum fathbutu. Akan tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, ya, maka sabatlah. Jadi jangan juga misalnya, wah jihad masya Allah luar biasa. Wah kita pengen berjihad, kita pengen ketemu musuh, nggak perlu, ya, tidak perlu. Tapi kalau memang sudah waktunya datang musuh dan mau nggak mau kita berjihad pada saat itu, butuh, ya, sama seperti yang tadi disampaikan. Nah kita lihat dalam masyarakat ini, maka eh, apa namanya itu adalah satu hal yang memang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, oleh syaitan, ya, untuk masuk lewat hal itu, mulai dari poligami, akhirnya melecehkan poligami, akhirnya melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi kalian adalah hipersek gitu kan, dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bagaimana hikmahnya poligami. Rasulullah bukan 4 lagi, 9. Dan itu ada atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali dan orang-orang mulia yang lainnya. Apakah mereka orang hina karena berpoligami? Ya. Nah, makanya justru ini yang harus diedukasi atau disampaikan. Tidak kemudian berlebih-lebihan dengan cara seperti tadi ingin bertemu musuh, tapi kalau memang Allah takdirkan, ya kita harus bersabar. Bersabar dan meyakini bahwasanya takdir Allah yang terbaik, ya, dan juga harus menyampaikan kepada manusia bahwasanya ini adalah syariat Allah yang mulia, ya, dan syariat Allah memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Alhamdulillah azani Allah wa iyyakum. Terkhusus ya masalah ini, ya, yang terkadang justru eh, para akhwat yang sudah mengaji ini bagaimana kebencian yang luar biasa terhadap masalah ini. Ini hilangkan dari hati kita. Ya betul kita ini cemburu dan istri-istri Rasulullah juga demikian. Tapi tidak ada satupun yang kemudian benci bahwasanya Rasulullah menikah dengan istri yang lain. Ya diantaranya adalah Salamah, ya Ummu Salamah dalam sebuah hadis arsalali ilayya Rasulullah SAW rasulan. Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mengkhitbah Ummu Salamah. Ya. Faqalat kemudian dia berkata, indi bintan. Saya memiliki anak perempuan. Wa ana ghayur. Dan saya ini sangat cemburu sekali. Maka kata Rasulullah SAW, au kama qala, amma bintuki, adapun anak perempuanmu, Allah sayugniha. Allah akan mencukupkan dia. Adapun goyur, ya, rasa cemburumu, maka berdoalah kepada Allah agar kemudian menghilangkan rasa cemburu itu. Kan itu adalah fitrah manusia, tapi kemudian tidak dijadikan sebagai satu sebab kita menolak perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatiddin wa akhwatillah azanillahu wa iyyakum, terkait dengan apa yang terjadi, ya. Ada yang misalnya menikah lagi, kemudian bermasalah ini, bermasalah itu, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor, beberapa sebab, ya. Bukan kemudian syariat itu yang salah, tidak. Terkadang yang melakukannya adalah salah, ya, melakukannya salah. Kenapa? Karena menikah lagi juga hukumnya ya sebagaimana hukum fikih yang lain. Dia bisa wajib, dia bisa sunnah, dia bisa mubah, dia bisa makruh, dan dia bisa haram. Ya. Sebagian orang mengatakan sunnah, tapi kemudian membuat mudarat dirinya karena dia tidak mampu menafkahi, kemudian dia mendolimi, hanya kemudian hanya ikut-ikutan, hanya gaya-gayaan, tidak punya niat yang tujuan yang jelas, ya. Tidak ada sesuatu yang mubarrir atau sesuatu yang memotivasi atau mendorong dia untuk menikah lagi, ya. Karena tadi menikah itu adalah ibadah, bukan kemudian untuk bermain-main, bukan. Nah, lihat dulu, ada nggak niat ini ibadahnya ke sini, ada nggak? Yang menjadi masalah karena apa? Karena tadi dia tidak memenuhi syarat, tidak memiliki kemampuan, ya, dan juga memberikan mudarat yang yang besar pada dirinya, ya. Maka ini juga menjadi hal yang penting diperhatikan. Kemudian kalau kita melihat seperti itu, nanti sama seperti orang kafir yang melihat tuh lihat Islam. Orang Islam yang kemudian isinya bunuh-bunuhan seperti yang ada di Suriah, yang ada di Afghanistan, yang dan lain-lain sebagainya. Tuh lihat orang Islam yang begini begitu dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Islam itu jelek, ya. Apakah seperti itu juga sikap kita terhadap syariat Allah? Ya, syariat Allah adalah baik. Adapun orang-orang yang melakukannya dan dia memiliki kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tersebut, itu adalah dia akan tanggung, ya, dia akan tanggung kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Maka tadi kembali pada niatnya, apa yang menjadi niat dia untuk menikah lagi. Mungkin niatnya saya ingin terjaga dari perbuatan maksiat, saya ingin terjaga agar saya tidak berzina. Itu juga termasuk adalah alasan-alasan yang syar'i. Karena kondisi setiap orang berbeda-beda, ya. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga iffah, menjaga dirinya, dan menjaga istri. Kalau kemudian ada niat-niat yang lain yang mulia untuk kasratun nasl, memperbanyak anak, ya, itu juga adalah salah satu tujuan. Karena kata Rasulullah, tazawwajul walud dal wadud, ya. Nikahilah wanita yang walud, banyak anak, dan juga wadud, ya, yang penuh kasih sayang. Fa inni mukatsirun bikum al umam yaumil qiyamah. Karena saya akan membanggakan banyaknya umat pada hari kiamat. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kita yang belajar agama kemudian malah kita yang membenci. Hati-hati, dosanya lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, ya. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, sepertinya ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Anak laki-laki adalah milik ibunya, sedangkan seorang istri adalah milik suaminya. Lantas, dengan hukum ini sejauh mana orang tua dari pihak laki-laki diperbolehkan untuk ikut campur urusan rumah tangga anak-anaknya? Sang mertua seringkali mencari-cari kesalahan dan memojokkan menantunya, bahkan terkadang di depan orang lain. Apakah sebagai istri harus selalu diam dan menerima rasa sakit hati ini, sedangkan suaminya selalu berlindung dengan kata-kata berbakti kepada orang tuanya, sehingga membuat istri merasa sendiri dan merasa tidak dilindungi? Nah, Ustaz. ya, baik. Benar bahwa seorang istri tatkala dia sudah menikah berpindah dari wilayah orang tuanya kepada wilayah suami, ya. Dan ukuk atau birruz zauj a'dham min birril walidain untuk wanita. Berbuat baik kepada suami itu diutamakan dan lebih
didahulukan daripada kepada kedua orang tua, ya, dan pahalanya lebih besar. Begitu juga uququz zauj atau durhaka kepada suami, membuat dia marah, membuat dia apa namanya, ya intinya adalah durhaka ya. Durhaka itu segala hal yang membuat apa namanya, emosi, kecewa, marah dan lain sebagainya daripada suami ya, itu lebih besar dosanya daripada uquq atau durhaka kepada orang tua ya. Kalau kepada orang tua, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu berkata uff saja nggak boleh ya, menunjukkan rasa berat itu nggak boleh. Begitu juga kepada suami. Dan kita lihat berapa banyak ya hal ini terjadi ya, terkadang ya masyal ya udah jalan saja. Tapi itu tidak disadari. Dan begitu pula suami adalah milik orang tuanya, birrul walidain a'dham min az-zaujah. Nah, ini harus diperhatikan. Bir seorang suami kepada orang tuanya didahulukan daripada bir seorang suami kepada istrinya. Ya, dan pahalanya lebih besar. Ya. Ini maka seorang istri yang salehah, yang baik, yang benar, yang faham, yang berilmu, dia akan mendorong suaminya agar bir kepada orang tuanya. Bukan kemudian malah menghalangi. Ya, salah. Tapi di sana perhatikan terkait dengan pertanyaan ini ya. Bukan berarti kemudian dengan bir kepada orang tua membuat mudarat kepada istri, ini tidak boleh. La darara wa la dirar. Ini kaidah ya. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak juga mendapatkan mudarat. Sang istri tidak memberikan mudarat kepada mertuanya dan juga mertuanya tidak boleh memberikan mudarat kepada istrinya ya. Maka di sini sang laki-laki adalah pemimpin yang dia harus bisa mengayomi sang istri. Tatkala sang istri mendapatkan mudarat karena kelemahan ya kepemimpinan sang suami, mungkin bukan langsung dari sang suami, tapi tadi mudarat, dia merasa mendapatkan mudarat apalagi dihina depan umum, yang pada hakikatnya ini adalah sebab dari sang suami yang lemah ya. Sebagai seorang pemimpin yang melindungi istrinya, maka pada saat ini boleh seorang istri meminta cerai. Ya. Boleh sang istri meminta cerai. Dia sudah tidak tahan karena sang suami tidak mampu melindunginya. Berarti dia bukan pemimpin. Ya. Jadi tatkala seorang suami dia mencela, menyakiti, ya, atau mengejek, menghinakan sang istri, artinya di sini ada doror, mudarat dari sisi apa? Kehormatan. Dan kehormatan ini juga harus dijaga. Bukan hanya fisik saja. Ya. Pukulan kepada fisik dan sebagainya ini juga adalah doror, mudarat. Tatkala dilakukan oleh sang suami, maka sang istri boleh meminta cerai. Tatkala dilakukan oleh orang lain dan dibiarkan oleh sang suami, pada hakikatnya sang suami telah melakukan itu, maka boleh kemudian sang istri meminta cerai ya gitu. Nah, kembali terkait kalau kita bicara boleh tadi ya, boleh. Tapi kemudian lihat tahap berikutnya, lihat maslahat atau tidak. Maslahat atau mudarat. Dilihat. Oh, saya ini mungkin maslahat untuk agama saya dan sebagainya. Ya monggo silakan. Itu karena pertimbangan itu adalah pertimbangan yang harus melihat case to case, nggak bisa kemudian dilihat karena nanti lihat bagaimana anaknya, bagaimana ininya, dia harus benar-benar pertimbangkan dengan matang bahwa ini memang maslahat untuk dia meminta cerai, ya pada saat itu dia boleh meminta cerai karena dia mendapatkan mudarat, dihinakan oleh mertua depan umum dan suaminya tidak mampu membela dia ya, kemudian diperlakukan yang buruk dan kasar oleh saudara-saudaranya dan suaminya juga lemah, tidak bisa membela dia. Kalau seperti ini apa fungsinya sebagai suami? Maka boleh silakan untuk kemudian minta cerai kalau memang itu adalah maslahat. Tapi walaupun tidak maslahat katakan, maka berdosa atau tidak? Tidak. Ya, itu menjadi sebab bolehnya seorang kemudian dia mau minta cerai. Dia tidak masuk dalam hadis tersebut, ya. Dia diperbolehkan untuk meminta cerai, walaupun mungkin katakanlah mudaratnya lebih besar, bisa jadi ya.
Tapi yang jelas dia diperbolehkan. Nah, Baik mudah-mudahan Ustaz, jelas ya. Ada lagi. ada pertanyaan terakhir Ustaz mungkin ya. Oh, nggak apa-apa Paling kalau terakhir. ditanya. Saya dengan selesai. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana menanggapi omongan orang-orang, khususnya dari para perempuan yang lebih sensitif menanggapi poligami hingga mengatakan istri kedua adalah pelakor? Kenapa kok menjadi istri kedua selalu dihinakan? Apakah menjadi istri kedua memang sehina itu? Sepertinya hinaan ke istri kedua itu lebih banyak dibandingkan ke istri ketiga, keempat. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, yang jelas yang pertama kepada yang bertanya bahwa ujian dari Allah itu banyak. Ya, salah satunya tadi, tatkala kita melakukan syariat Allah yang benar, ada saja ujian. Jangankan kita, Rasul aja dibilang apa? Penyihir kan? Ya nggak? Rasul dibilang penyihir, Rasulullah dibilang zaman sekarang orang ini berapa hiperseks, ya. Apalagi, ya, banyak sekali. Sama seperti tadi, eh, kita akan menghadapi atau mendengarkan eh, apa namanya? Ya, saya teringat satu ayat, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba, apa namanya? Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba, dan kau akan mendengarkan dari orang yang diberikan Alkitab, wa minal ladzina asyraku adan katsira, dan orang yang berbuat syirik adan katsira, yaitu apa namanya? Perkataan yang menyakitkan yang sangat banyak. Ya, jadi ini memang sudah dari dulu. Baik itu dari orang luar atau bahkan dari orang-orang kita sendiri. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan sesuai syariat atau tidak? Kalau ini sesuai syariat sudah selesai. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak berzina, kita tidak melakukan sebuah perbuatan maksiat, ya kita tidak kemudian berapa namanya ya hal-hal yang mungkin ya kita tahulah di luar seperti apa gitu ya. Ini sesuai syariat. Jadi kadang kalau yang sesuai syariat ya pasti ada ujiannya. Dan kemudian bagi orang-orang yang tadi mengatakan bahwa saya ini pelakor, kemudian ini hati-hati ya. Perkataan Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan apa namanya? Wa innar rajul la yatakallam bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam sab'ina khalifah. Seorang terkadang mengucapkan satu kalimat, dia nggak mikir gitu. Kalimat itu nggak dia pikirkan efeknya. Ya. Ternyata kalimat tersebut menyebabkan tragedi, menyebabkan banyak problem, menyebabkan apa namanya image orang atau orang membenci syariat. Hati-hati. Sebab apa? Lisan kita. Oh itu memang dia pelakor, itu memang, memang orang poligami menyebabkan orang yang benci pada syariat itu semakin benci. Hati-hati karena lisan kita. Maka kebencian mereka karena disebabkan lisan kita, kita mendapatkan dosanya juga. Ya, hati-hati. Ya. Atau kemudian mengiyakan yang lain, oh iya, oh iya, oh iya, udah berapa orang yang mengiyakan. Apalagi kemudian ditulis di Facebook, yang kemudian 100 orang membaca, 1000 orang membaca, Anda mendapatkan dosanya dari 1000 orang tersebut. Ya, hati-hati. Ya, apa namanya? Dengan menuduhkan satu tuduhan, ya, bahwasanya dia perebut laki orang dan lain sebagainya, itu hati-hati. Ya. Makanya lebih selamat adalah seorang menjaga lisannya. Makanya kata Rasulullah SAW tatkala beliau mengajarkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman ya tentang apa? Dasar Islam, rukun iman, rukun Islam, dasar Islam, sampai tentang jihad. Kata Rasulullah, tahu nggak kunci dari semua itu? Apa kuncinya? Kunci dari semua itu yang kita lakukan, sholat, rukun iman, bla bla dan sebagainya, jihad, bahkan jihad sekalipun. Tahu nggak malaku dzalika kullih, yang menguasai itu semua, tahu nggak apa kuncinya? Ya. Apa Rasulullah? Kufu alaika, ini dia. Hati-hati lisannya. Ya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah cuma lisan. Inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasul, kami apakah dengan lisan itu kemudian jadi berantakan semua? Ya. Atau kita akan disiksa? Apa kata Rasulullah? Takilat ka ummuk. Celaka ibu enti. Ya. Apakah orang itu akan dimasukkan neraka karena
wajah mereka, wajah jelek masuk neraka, wajah cantik, wajah ganteng masuk surga gitu. Atau ala manakhirihim, atau hidung mereka kalau mancung masuk surga, kalau pesek masuk neraka gitu. Ya, illa hasaidu alsinatihim. Ini semua adalah hasilnya. Iman bisa hancur gara-gara lisan. Amalan bisa hancur gara-gara lisan. Ya. Orang bisa kemudian keluar dari Islam gara-gara lisan. Tadi karihu, benci kepada syariat Islam, bisa menghapuskan amalan gara-gara lisan. Hati-hati, ya. Maka bagi Anda yang asbun, yang asal bunyi, yang ngomongnya tidak pernah difikirkan, hati-hati. Hadis Rasulullah SAW, ya, la yulqil habalan innar rajul, seseorang yang dia ngomong satu kalimat, bukan banyak kalimat, satu kalimat saja, satu kalimat saja, yang nggak mikir, dia nggak difikirkan, akan menyebabkan terjun ke neraka jahanam, ya, sab'ina kharifah, ya, 70 tahun. Adapun ada orang yang dia poligami dan nggak benar dan lain sebagainya, dia akan dihisab, ya, karena mendolimi orang lain, ya, dan masalah kehormatan itu ada sesuatu yang besar di dalam Islam, hati-hati, ya. Jadi jangan kemudian juga sembarangan, ya, mengatakan ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Betul, itu sunnah, tapi untuk Anda, ya, untuk Anda sudah pertimbangkan, mampu, ya, Anda punya ini adalah sesuatu yang sunnah bagi Anda, atau bahkan wajib, atau bisa jadi kemudian makruh, atau bisa jadi haram, ya, karena hukum nikah itu, ya, secara ijmalnya, ya, adalah sunnah Nabi, artinya dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, man raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan jalan hidupku. Rasulullah menikah. Ada sebagian yang nggak mau nikah, kenapa? Saya pengen ibadah, nggak mau urusan sama perempuan karena itu menjauhkan dari Allah. Salah, gitu ya. Islam agama realistis. Rasulullah bahkan menikah beberapa wanita. Rasulullah bangun untuk salat malam dan tidur. Rasulullah berbuka dan juga puasa. Ya. Kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka ini bukan golonganku. Ya. Nah, sunnah di sini adalah yang dilakukan oleh Nabi. Hukumnya sendiri, hukum menikah sendiri, ya, maka di sana tahta ahkamul khamsah. Bisa nggak jadi haram? Bisa. Kalau niatnya dia ingin menikah untuk memberikan mudarat, balas dendam, ingin menyakiti, maka pada saat itu pernikahannya menjadi haram. Ya. Pernikahannya menjadi haram. Makruh tatkala dia yakin tatkala menikah kemudian di situ ada mudarat. Ya, maka itu juga menjadi haram. Walaupun hukum asalnya menikah adalah ibadah. Hukum asalnya menikah adalah ibadah. Baik nikah yang pertama, kedua, ketiga, atau hukum keempat. Dan ini kembali, ya, para akhwatillah azani Allah wa iyyakum, ujian, ya, ujian bagi kita semua, dan bagaimana kita bisa menghadapi ujian ini. Dan ingat, kehidupan dunia itu sementara. Kehidupan dunianya sementara. Jangan kemudian kita korbankan amalan-amalan kita hanya dengan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, ya, secara fitrah, tapi berusahalah untuk menerima, ya, aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mungkin tidak terjadi pada kita, ya kita bersyukur, alhamdulillah, ya. Kalaupun itu terjadi pada kita dan kita anggap itu adalah musibah, maka bersabar. Dan insya Allah, asa an takrahu syai'an, ya, wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu perkara, tapi itu adalah baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian suka sesuatu hal, suatu perkara, bisa jadi itu adalah buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka selalu husnudon sama Allah, berpikir positif, ya, dan ingat berdoa, minta sama Allah. Kalau tadi dia menduanya adalah haram, ya, ada di sana kaidah-kaidahnya, berdoa sama Allah agar diberikan taufik hidayah. Kalau menduanya yang halal, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa kepada Allah agar hati ini diberikan taufik untuk bisa menerima syariat Allah dan menjadikan momen itu sebagai pahala yang terus-menerus berkelanjutan, ya, sampai akhir hayat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, jazakumullah khairan Ustaz.
atas jawaban dari para pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kajian pada malam hari ini. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan kita malam hari ini. Tafadhol Ustaz, barangkali ada kalimat terakhir untuk penutupan kajian malam hari ini. Baik. Para ikhwatiddin wa akhwatillah, kayaknya juga ada bapak-bapak yang ikut ya. Bahwa Islam sangat memperhatikan khususnya masalah keluarga. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri sendiri dan keluarga. Kita nggak disuruh mikirin negara, nggak disuruh. Mulai dari diri sendiri dan juga keluarga. Oleh karena itu, ya, kenapa terjadi permasalahan ini, permasalahan itu, terjadi kekisruhan ini, kekisruhan itu? Karena mungkin tadi, ya, niat kita ya nggak benar. Benarkan niat dulu. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu kita. Ya. Dengan kita belajar agama, insya Allah, semoga Allah akan membukakan hati kita. Dan yang ketiga adalah banyak berdoa. Ya. Dan ingatlah bahwasanya menikah itu adalah wasilah, ya, bukan tujuan. Wasilah untuk apa? Untuk mencapai surga. Tujuan kita adalah surga. Jangan kemudian dianggap bahwasanya menikah itu atau berkeluarga itu adalah tujuan. Ingat, nanti di akhirat antara suami dan istri semuanya akan berpisah. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua akan menjauh, akan menyelamatkan diri sendiri. Bahkan anak-anak yang kita berkorban kepadanya, dia nggak akan peduli sama kita nanti suatu saat. Ya, pada hari kiamat bahkan kita juga nggak akan peduli sama bapak ibu kita, sama istri kita, sama kita nggak akan peduli. Semuanya nafsi-nafsi. Bahkan mereka para nabi nafsi-nafsi. Urusanku sendiri, bukan urusanmu. Nggak mau tahu. Yang penting saya selamat. Makanya, ya, kembali, jadikan setiap kejadian adalah momen untuk kita menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen untuk kita semakin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa menikah, berkeluarga itu adalah wasilah, ya, untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah belajar, ya. Dengan belajar, dengan kita menggali hadis-hadis, menggali Al-Qur'an, menggali hadis Nabi SAW, insya Allah Allah akan berikan taufik. Dan orang yang menjauhi dari belajar bagaimana dia bisa membangun keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga, maka Allah akan jadikan rumah tangganya dalam keadaan tercerai-berai, dalam keadaan berantakan. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang mengantarkan kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kekurangan apa yang disampaikan, ya. Kalau ada yang mungkin tidak sesuai dan mungkin salah, bisa nanti diingatkan, ya, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi yang sangat lemah ini, ya. Dan kepada Allah lah kita berserah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Fauzan yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini memberikan nasihat untuk kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta Aisyah yang telah menyempatkan untuk hadir pada kajian tematik spesial kita bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada waktu kita. Baik, kami cukupkan ya kajian kita pada malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.